Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ad-darbu tsani man kana fi baladihi wa yuridu an yansha'a safaran. فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره wa alla yakuna fi ma'siyatin fa ala hadza yajuzu i'ta'u man yuridu hajjah min az-zakati in kana la yajidu fil baladi alladhi yanshi'u minhu safar al-hajji ma la yahujju bih. Wal Hanafiyah la yarawna jawaz al-i'ta'i fi hadha ad-darbi illa anna man kana bi baladihi wa laysa lahu bi yadihi malun yunfiqu minhu wa lahu malun fi ghairi baladihi wa la yasilu ilayhi ra'au annahu mulhaqun bibnis sabil. Ya, insyaallah subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang masih berbicara tentang distribusi zakat atau masarifuz zakat, pos-pos pendistribusian zakat, ya, sasaran-sasaran atau tujuan di mana zakat itu diserahkan. Ya. Kita telah melihat penjelasan maghrib kita dari al-asnafus samaniyah, golongan yang 8 yang disebut dengan mustahiquz zakah. Ya, mereka yang berhak untuk menerima zakat. Ada 8 golongan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, dari 8 itu 7 sebelumnya sudah diulas dan sekarang ini kita di yang ke-8, Ibnu Sabil. Lalu Ibnu Sabil ini pun oleh maghrib kita di sini membagi, ya, oleh karena ya, Ibnu Sabil menurut terjemahan pada umumnya ulama, yang dimaksud Ibnu Sabil itu adalah orang musafir, ya,
al-musafiruna fi sabilillah, orang-orang yang melakukan perjalanan. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, perjalanannya itu perjalanan yang ma'ruf. Apatah lagi kalau perjalanannya itu di jalan Allah, mengurus agama Allah. Lalu Ibnu Sabil yang menarik di sini ya, ketika diartikan secara literal, yang artinya terpadu dari dua kata, jadi itu lafdun murakkab ya. Ibnun yang artinya anak, as-sabil artinya jalanan, Ibnu Sabil anak jalanan ya. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia anak jalanan, maka yang paling dekat di image kita adalah ya, anak-anak yang sering nongkrong di pinggir jalan, tidak punya pekerjaan dan tidak punya arah yang jelas ya, habis waktunya ya. Inilah nanti yang merisaukan umat ke depan ya. Kecenderungannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar lebih dominan daripada melakukan hal-hal yang benar ya, berpotensi untuk merusak dirinya dan merusak orang lain ya. Pertanyaannya, apakah yang begini modelnya juga bagian dari arti Ibnu Sabil yang berhak untuk menerima santunan zakat? Nah, ini menarik ini untuk diteliti ya. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Ibnu Sabil? Seandainya yang dimaksudkan adalah al-musafir, kenapa tidak mengatakan musafir saja? Padahal itu bahasa yang paling mudah dikenal ketika mengatakan musafir ya, tapi Al-Quran mengatakan Ibnu Sabil. Musafir itu adalah terjemahan daripada Ibnu Sabil ya. Seperti juga ketika berbicara tentang riqab ya, andai kata betul hanya perbudakan yang dimaksudkan di situ, kenapa tidak menggunakan kata abdun atau amatun ya. Abdun untuk laki-laki, amatun untuk perempuan ya. Tapi kenapa ya, menggunakan ar-riqab? Ini sifat, karakter nah, berarti ini terbuka penafsiran yang lebar ya, untuk kontekstualisasi ya, riqab pada masa turunnya Al-Quran dengan riqab pada masa setelah turunnya Al-Quran sepanjang masa hingga akhir masa kelak. Ini sangat terbuka untuk dikontekstualisasi. Sama halnya dengan Ibnu Sabil ini, hal-hal yang serupa mungkin kita tidak dapatkan pada masa Rasulullah. Nah, sering ya, di tanah suci itu ya, kami sampaikan kepada ya, jamaah haji atau umrah ketika ziarah ke Madinah ataupun di Makkah, coba lihat ya, coba lihat dua negeri ini, dua kota suci ini, adakah anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan, tidak punya pekerjaan ya? Adakah orang-orang yang nongkrong di pos-pos kami ya? Coba lihat, adakah? Ternyata susah untuk kita jumpai. Ini sekarang, apalagi dulu pada masa Nabi, pada masa turunnya Al-Quran. Lalu Al-Quran berbicara Ibnu Sabil ya, Al-Quran berbahasa Ibnu Sabil, lalu yang dimaksudkan itu adalah orang-orang musafir ya. Ini sangat-sangat ya, terbuka ya, penafsiran yang lebar bagaimana Ibnu Sabil ke depan itu bisa dikontekstualisasi, sehingga
penafsirannya tidak hanya terbatas orang-orang musafir, ya, karena boleh jadi ada yang lebih pantas untuk mendapatkan zakat melebihi pantasnya musafir, ya, dari berbagai hal, termasuk untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan diri yang bersangkutan dan menyelamatkan kejahatan yang bersangkutan, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau suatu ketika nanti anak-anak ini besar dan sudah bisa membawa pengaruh, ya, kalau tidak segera karakternya itu diarahkan, diluruskan, ya, maka sangat berpotensi untuk menjadi keresahan umat pada masanya nanti. Jadi oleh guru kita di sini, ya, ada disebutkan yang pertama ad-darbul awal. Model yang pertama adalah, ya, al-mutaqarribu an watanihi alladhi laysa biyadihi ma yarji'u atau ma yurji'u bihi ila baladih. Orang asing, ya, yang tiba pada suatu negeri, ya, orang dari luar kampung tiba pada suatu kampung di mana tidak ada modal di tangannya, ya, tidak ada biaya di tangannya yang bisa digunakan untuk kembali kepada kampungnya. Nah, ini model yang pertama. Itulah Ibnu Sabil menurut tafsirannya ulama kita di sini. Jadi orang yang terdampar di dalam suatu tempat lalu kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke kampung halamannya. Inilah Ibnu Sabil, model yang pertama. Nah, terus ad-darbus tsani, nah ini yang kita baca tadi, Ibnu Sabil model yang kedua, nah, man kana fi baladihi, ya, orang yang masih ada di kampung halamannya, wa yuridu an yas'a safaran, nah, lalu hendak melakukan perjalanan, ya, dia masih ada di kampungnya, nah, lalu mau melakukan perjalanan tapi tidak ada biayanya. Nah, ini mungkin seperti ada anak santri kembali berlibur di kampung halamannya, tiba-tiba sudah tiba saatnya untuk kembali ke pondok namun tidak ada biayanya. Nah, masih ada di kampung halamannya, sudah mau kembali ke pondok tapi biayanya tidak ada. Bagaimana ini? Nah, menurut guru kita di sini itu model yang kedua. Nah, saya teringat lagi seperti yang pernah saya cerita dulu. Nah, seorang anak santri yang saya tanya pada saat, ya, teman-temannya semua bersukaria pulang kampung menjelang libur Ramadan, dijemput oleh keluarganya, anak ini tinggal saja di masjid mengaji. Saya tanya, nak, kenapa kau tidak pulang? Katanya, ya, saya tidak pulang, Ustaz. Di mana kampungnya? Ada di Papua. Kenapa tidak kembali ke Papua? Saya takut kalau nanti saya kembali ke Papua, ya, tidak punya lagi biaya untuk
kembali lagi ke pondok. Oleh karena kami sekolah di sini dulu ya, dibiayai oleh bupati, tapi bupatinya sudah berakhir masa jabatannya. Khawatir nanti ketika tiba gilirannya untuk kembali ke pondok, kami tidak ada lagi biaya. Jadi lebih baik saya tinggal saja di sini. Orang-orang seperti ini perlu mendapatkan perhatian, Nah, jadi itu amil-amil zakat harus mendeteksi. Jangan-jangan di area tugasnya itu ada orang yang seperti ini modelnya, ya, sudah menangis, menetes air matanya untuk kembali ke pondok pesantrennya, melanjutkan perjuangannya menuntut ilmu, lalu terhambat gara-gara biaya yang tidak ada. Kalau ditanya apakah ini musafir atau tidak, kalau menurut yang dipahami oleh kebanyakan orang belum musafir, karena musafir itu adalah orang yang sementara berada dalam perjalanan. Kalau masih ada di kampungnya belum musafir itu namanya. Dari kata safar, yusafir, musafir, artinya orang yang berjalan. Kalau masih di rumahnya belum berjalan itu. Tapi ternyata maghrur kita di sini orang yang seperti itu modelnya tetap dikategorikan ibnus sabil, model yang kedua. Ya. Man kana fi baladihi wa yuridu ayyasha safaran. Nah, besok-besok ada di antara kalian yang menjadi petugas badan amil zakat, komisioner zakat, ya, siapa tahu ada ditakdirkan oleh Allah seperti Makbul, ya. Siapa tahu Makbul ini ya, ditakdirkan oleh Allah ke depan menjadi komisioner zakat, ya. Perhatikan ini. Apalagi kalau bagiannya bagian distribusi, Pak. Harus betul-betul cross check orang-orang seperti ini, ya. Bayangkan sedihnya kita dengar, menangis menetes matanya, mau kembali ke pondoknya, melanjutkan perjuangannya menuntut ilmu, tidak ada biayanya. Ya Allah, ya. Fahadha darbu mana'a al-jumhur i'ta'ahu, ya. Model yang kedua ini jumhur ulama, ya, melarang untuk diberi, ya. Jumhur ulama tidak sepakat, katanya bukan musafir itu. Yang namanya musafir meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya. Kalau masih di rumahnya bukan musafir. Jadi jumhur ini menolak. Wa ajaza asy-Syafi'iyyah i'ta'ahu. Nah, ini asy-Syafi'iyyah, ulama-ulama dari kalangan Syafi'i membolehkan yang seperti itu diberikan, bisyarti dengan syarat alla yakuna ma'ahu ma yahtaju ilaihi fi safari. Betul-betul dia tidak memiliki, nah, hal yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Artinya betul-betul tidak ada biayanya, ya. Betul-betul tidak ada biayanya, ya. Mau beli tiket tidak ada biaya untuk tiket, ya. Belum lagi bekal-bekal perjalanan, ya. Wa alla yakuna fi ma'siyatin,
dan perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Ya, bukan perjalanan maksiat. Ya. Kalau perjalanannya berangkat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, masya Allah. Ataukah perjalanannya ingin berangkat ke Mesir untuk melakukan penelitian risalah ilmiah, ya. Sudah berangkat semua teman-temannya, dia sendiri belum ada tiketnya karena belum ada uangnya. Sudah keluar visanya, tidak ada tiketnya karena belum cukup uangnya. Bawalah kitab ini menuju ke Basnas, baca di depannya. Wa ajaza asy-Syafi'iyah ya ta'ali dzalika bi syarti an la yakuna ma'ahu ma yahtaju ilaihi fi safari wa an la yakuna fi ma'siyatin. Menjelaskan bahwa kami ini sesungguhnya menurut Asy-Syafi'iyah termasuk kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Kami bagian dari Ibnu Sabil. Ya. Fa'ala hadza yajuzu i'ta'uhu man yuridu al-hajja min az-zakati. Ya Allah. Berdasarkan hal ini maka boleh saja memberikan orang yang mau berangkat haji. Ini boleh memberikan zakat bagi orang yang mau berangkat haji. Ya. Hebat kalau begini. Semua orang mau, ya. Siapa yang tidak mau? In kana la yajidu fil baladi alladhi yunshi'u minhu safar al-haji ma la yahujju bi. Ya. Andai kata tidak ada di kampungnya itu yang mau melakukan perjalanan haji, dan tidak memiliki bekal untuk berangkat haji. Kalau dia satu-satunya di kampung itu mau berangkat haji, yang lain tidak ada yang mau, ya. Dia satu-satunya mau berangkat dan tidak memiliki dana, maka menurut pendapat ulama kita yang terakhir ini katanya boleh saja, ya, diambilkan dana dari zakat untuk menunaikan perjalanan sucinya itu, ya, karena haji itu perjalanan suci, bukan perjalanan maksiat. Orangnya sedang berangkat, uangnya belum cukup, ambilkan saja dana zakat untuk mencukupkan uangnya biar berangkat, ya, supaya tiba di tanah suci, ya, di depan Ka'bah, ya. Apatah lagi nanti ketika untuk mendoakan kita semua keselamatan satu kampung ini di tanah suci. Ya. Wal Hanafiyatu la yarawna jawaza al-i'ta'i fi hadha ad-dar. Ya. Ulama-ulama dari mazhab Hanafi, pengikut Al-Imam Abu Hanifah, ya, tidak melihat ini boleh diberikan. Jadi ini terjadi perselisihan pendapat antara Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Asy-Syafi'iyah mengatakan yes, Al-Hanafiyah mengatakan no, tidak, ya. Illa anna man kana bi baladihi wa laysa lahu biyadihi ma'lun yunfiqu minhu wa lahu ma'lun fi ghairi baladihi. Ya.
kecuali ya, orang yang berada di kampung halamannya dan tidak ada uang di tangannya yang digunakan sebagai ongkos, tapi dia memiliki uang, dia memiliki harta, ya, di luar kampungnya, ya, la yasilu ilaihi, ya, tapi dia tidak bisa sampai ya kepada kampungnya itu. Ini ceritanya, dia sebenarnya ada uangnya untuk berangkat ke tanah suci, tapi uang itu ada di kampung yang lain. Nah, ya, dia di Mangkoso mau berangkat ke tanah suci, tapi uangnya ada di Makassar. Bagaimana caranya itu? Ya, orang seperti ini mau berangkat ke tanah suci, cukup uangnya untuk ke tanah suci, tapi uang itu ada di Makassar, sementara dia ada di Mangkoso. Bagaimana? Menurut Al-Hanafiyah boleh diberikan zakat ongkos untuk berangkat ke Makassar. Jangan berangkat ke tanah suci, ongkos berangkat ke Makassar, karena di Makassar sudah ada uangnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, jadi bukan BPH-nya itu biaya perjalanan hajinya total dibayar oleh Basnas, bukan. Ya, yang boleh itu ketika ada orang sudah cukup dananya tapi berada di tempat yang lain, ya, sementara dia tidak sanggup untuk sampai ke tempat itu, ya, kecuali disantuni biaya. Nah, ini boleh. Nah, biayanya sedikit. Kalau dari Mangkoso ke Makassar 100.000 cukup, ya, sudah lebih barangkali, ya. Berapa? 200.000, 100.000. Kalau singgah di warung, ya, 150.000 sudah cukup itu. Ya, ongkos mobilnya singgah di warung, kemudian belikan juga pulsa sedikit supaya dikontrol perjalanannya sudah sampai di mana. Nah, itu menurut Al-Hanafiyah. Kalau dengan model seperti itu boleh, tapi kalau dengan model yang pertama tadi yang disebutkan oleh Asy-Syafi'iyah, mereka tidak sepakat, ya. Ra'au annahu mulhaqun bibni sabil. Kalau model yang kedua itu, mereka menganggap itu sama saja dengan ibnu sabil, orang musafir. Jadi kesimpulan bacaan kita semua hari ini, ya, tentang ibnu sabil, ya, sekali lagi ibnu sabil itu, ya, salah satu golongan dari 8 golongan ini yang terbuka lebar penafsirannya. Siapa sesungguhnya yang dimaksudkan ibnu sabil pada masa kita saat sekarang ini, ya, pada masa kita saat sekarang ini, ya. Boleh jadi yang paling tepat dimaknai sebagai ibnu sabil adalah makna ibnu sabil itu sendiri secara literal, ya, secara literal, ya, karena termasuk kelompok yang sangat mendesak untuk diberi tindakan penyelamatan, menyelamatkan dirinya dari kerusakan dan menyelamatkan umat dari kemungkinan kerusakan akibat kerusakan yang berawal dari dirinya sendiri. Nah, itu diselamatkan, dikasih pembinaan, dikasih arahan supaya jelas masa depannya, ya, diambilkan dari dana zakat, ya. Itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah.